RFM 94 Mojokerto. Orang yang tidak pernah melakukan kesalahan adalah orang yang tidak pernah mencoba sesuatu yang baru. Nah, ini sesuatu yang baru juga Sobat RFM ya di Mojokerto. Nah, ini sudah hadir yang punya Pokoe Nyusu. Seperti yang sudah saya bilang tadi bahwa hari Rabu kita ngobrolin soal kuliner nih Sobat R. Dan yang menjadi teman kita, yang menjadi tamu kita, tepatnya yang hadir di studio, ini adalah ownernya Pokoe Nyusu. Orangnya udah gak asing lagi, Mas Ahmad Saifullah. Karena beberapa waktu yang lalu juga sempat datang ke sini gitu kan. Ternyata ini mengembangkan usahanya, ada Pokoe Nyusu juga Sobat R. Mungkin yang biasanya sudah menjadi anggotanya KAM pasti sudah nggak asing lagi ya dengan Pokoe Nyusu gitu. Udah tahu banyak sekali teman-teman yang istilahnya mencoba menu di sana dan akhirnya mengupload juga. Wih segerere. Apalagi ada yang dapat hadiah juga ya kapan hari itu. Ya udah langsung saja saya sapa dulu untuk tamu saya pagi hari ini. Halo, selamat pagi Mas Ahmad. Selamat pagi Mbak. Kabarnya baik? Alhamdulillah, tetap semangat. Tetap semangat ya. Senyumnya itu loh ya, tetap ya. Katanya pagi-pagi itu harus senyum gitu. Gitu ya. Nanti sehari ini kita dipenuhi dengan keceriaan. Gitu ya Mas Ahmad ya. Gitu. Aduh. Ini satu motivasi dari Mas Ahmad ya Sobat R ya. Oke, Mas Ahmad dulu pernah menjadi tamu kita, tapi dengan menunya yang berbeda. Benar. Nah sekarang dilebarkan sayapnya lagi, punya usaha kuliner Pokoe Nyusu, khusus minuman ini ya. Begini memang, yang Pokoe Nyusu ini sebenarnya pengembangan, lebih pada pengembangan ya, bukan hal yang baru. Karena sebenarnya ini saya justru ini usaha saya yang pertama waktu itu. Gitu ya. Waktu itu yang pertama, sebelum yang kemarin itu ya. Yang baru ini secara usaha sudah hampir 2 tahun ya. Tapi kemudian kok saya lihat perkembangannya kurang bagus, akhirnya saya berpikir bagaimana baiknya. Kemudian baru 2 bulan ini saya coba untuk ya yang tadi seperti yang disampaikan Mbak tadi yang di pertama, kalau kita nggak pernah mencoba hal baru itu kita nggak akan itu kan, nggak bisa berinovasi. Akhirnya saya kemudian kok kecenderungan orang-orang untuk menikmati minuman-minuman seduh cukup bagus. Iya, sekarang kan lagi banyak ya, apalagi mungkin momennya lagi musim panas juga itu kan ya. Bisa jadi juga itu. Akhirnya kemudian itulah saya terbesit untuk membangun atau merekonsep lagi lah, menamakan kembali, mencoba memberikan satu hal yang baru lagi di Pokoe Nyusu. Dengan menu utama susu ya. Dengan menu utamanya adalah susu sapi yang kemudian kita kita seduh, kita ramu dengan rasa-rasa yang memang orang mungkin akan lebih bisa menikmati lah. Kalau biasanya susu ya udah putih gitu aja gitu ya, tapi di Pokoe Nyusu ini enggak loh, ada macam-macamnya gitu kan ya. Nah sebelum saya pengen tahu ada apa aja di Pokoe Nyusu ini ya, kayaknya sudah ada yang mau gabung ini. Ini kepin nyusu pagi-pagi ini ya. Halo, selamat pagi. Halo. Iya pagi, dengan Mas siapa ini? Dengan Hai. Iya iyalah. Ada Mas Yasa ini. Kayaknya suka susu ini ya Mas ya. Suka minum susu. Gak usah pakai batuk Mas. Saya tanya Mas. Kayaknya yang suka minum susu itu temannya Mas Zaza ya guys? Iya, ada salah satu teman sih. Gitu ya. Yang dia nggak bisa melepaskan diri dari susu. Tiap hari minum susu gitu ya. Oke Mas Yaza, apa yang pengen ditanyakan sama Mas Ahmad ini? Pagi Mas Ahmad. Pagi Mas Zaza. Iya Mas, itu konsepnya dari Pokoe Nyusu itu terinspirasi dari mana? Itu mau tak tanyakan loh tadi. Ya Mas. Oh iya. Oke, iya. Itu sama yang keduanya, karena kalau aku lihat waktu lewat-lewat di sekelebatan, bayangan-bayangan gitu. Itu mirip banget sama yang di Bandung. Oh gitu ya. Iya. Gitu. Ya, cuman tanya itu aja sih. Sama satu. Apa lagi? Masnya udah makan belum? Aduh, mau dikirim. Yang terakhir pertanyaan menarik yang terakhir.
Mau dikirim Itu Mas aja kalau sih. belum. Iya, terima kasih. Oke, makasih ya saya. Ya. Oke, thank you. Ya, ini tadi juga sempat mau saya tanyakan. Ternyata Zazanya udah masuk dirian. Dia duluan gitu ya maksudnya ya. Dia penasaran. Konsep pokoknya nyusu ini terinspirasi dari mana sih? Soalnya kebetulan Mas Zazanya dulu pernah kuliah di Bandung. Oh, iya. Ya, jadi sekelebatan dia pernah tahu ada di Bandung kayak gitu. Iya. Gimana konsepnya? Memang sebenarnya Inspirasinya begini. dari mana? Untuk bentuk usahanya itu memang saya sendiri ya. Jadi memang waktu itu saya nggak tahu, saya punya kecenderungan untuk usaha di bidang jus ya waktu itu sebelum adanya nyusu ya. Yang kemudian intinya saya melihat kok kecenderungan orang, ketertarikan orang terhadap minuman-minuman yang segar, es dan segala bentuk variannya itu masih bagus ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua memang secara tempat saya harus bilang bahwa ini benar-benar saya bawa dari Jogja. Kan dulu saya kan punya basic pernah di Jogja beberapa Pernah tahun ya gitu kan. Ya. Kemudian Saya masih ingat kok ceritanya itu. dan di Jogja itu kebetulan ya rumah keduanya itu warung kopi gitu ya. Di sana, Selain kos-kosan ya. Iya, selain kos-kosan terutama. Jadi di Jogja itu saya punya tempat ngopi yang langganan dan memang setiap kali saya ngopi bahkan bisa kadang satu hari penuh di situ bisa gitu. Itu yang kemudian sedikit menginspirasi saya. Jangan-jangan sama naksir sama yang jual kopi ya. Itu saya nggak pernah ketemu sama yang jualan. Oh gitu ya. Iya. Jadi warungnya sederhana, terus kemudian tapi pengunjungnya luar biasa. Saya itu dan saya tahu dia mulai dari kecil, dari yang satu bedak itu sampai sekarang sampai itu akhirnya luasnya itu hampir setengah lapangan bola lah sekarang. Warung yang saya biasa kopi di Jogja itu nggak main-main gitu ya. Kemudian saya lihat dia punya konsep secara bangunan, dia punya konsep secara manajemen, dia punya konsep secara usaha itu yang kemudian saya coba bawa ke sini, yang sedikit yang bisa saya terapkan di usaha saya itu yang saya ambil. Jadi memang saya inspirasi ini atau sumber saya bagaimana kemudian membangun pokoknya nyusu ini memang ada beberapa dari Jogja secara manajemen dan desain gaya gitu. Tapi secara usaha ini memang ini saya pribadi gitu. Oke. Jadi mengambil susu menjadi menunya ini enggak istilahnya pernah tahu di mana gitu enggak ya? Enggak. Ini secara pribadi aja ya. Malah saya kemudian kemudian hunting informasi tentang susu dan olahannya itu setelah saya buka. Jadi 1 bulan pertama itu memang saya buat untuk kemudian setelah saya buka gitu kan, pokoknya nyusu launching itu kemudian saya baru lihat ternyata banyak ya. Kadang memang seperti itu ya. Kadang kita punya ide ya. Kadang-kadang setelah kita browsing kita ternyata ide kita ini sudah ada juga. Tapi sebenarnya bukan berarti kita menjiplak atau enggak. Ini murni dari kita tapi ternyata di sana juga sudah ada ide-ide yang seperti itu gitu ya. Referensi tambahan buat kita kan memperkaya di sana seperti ini gitu. Jadi kemudian untuk saya kira itu yang kemudian bisa jadi satu hal yang bisa kita jadikan pelajaran gitu. Gitu. Jadi ini berarti mungkin isi kepalanya sama yang ada di Bandung ini Mas Aza ya kebetulan ya. Tapi memang gak contoh-contohan kok ini ya. Asli. Malah saya belum pernah ke Bandung seumur hidup. Oh gitu ya, belum pernah ya. Sampai hari ini belum ke Bandung. Sama. Oke, Mas, ini kenapa sih kok milih susu sebagai menu utamanya? Apa yang mendasari Mas Ahmad Saifullah akhirnya memilih ini susu menjadi konsep istilahnya menu utamanya? Yang pertama kan memang begini, ini tidak terlepas dari perjalanan pokoknya nyusu ya. Sebelumnya embrionya kan sudah ada warung juga kan. Kemudian saya kembangkan lagi yang kemudian lahir pokoknya nyusu. Dan saya pikir begini, susu sapi itu kan kalau kita mau melihatnya lebih banyak hal positifnya lah, itu yang pertama. Terus yang kedua bisa dibilang itu kan barang murah gitu, barang murah. Jadi susu sapi yang masih belum olahan itu kan murah sekali. Nah, kemudian bagaimana kita membangun itu, menginovasikan susu sapi murni yang murah itu kemudian bisa menjadi minuman yang acceptable, yang bisa diterima oleh masyarakat luas, itu kan juga bernilai ekonomis cukup tinggi gitu. Jadi itu sih. Jadi pertimbangannya kan memang susu sapi itu secara manfaatnya juga bagus, banyak karena dia juga penyempurna ya. 4 sehat 5 sempurna loh, dia penyempurna kan. Terus yang kedua secara ini juga kan dia murah dan berlimpah lah di Mojokerto terutama ya. Di Mojokerto saja sudah berapa tempat. Ini pakai susu segar ya, susu sapi segar ya Mas ya? Iya, kalau saya pakainya susu sapi segar, kebetulan memang begini. Makanya kadang-kadang
kita juga susahnya sering nolak juga ya. Karena kan begini, untuk susu segar itu kan ada jam untuk pemerasan di peternakan itu. Karena kita juga ngambil langsung di peternakan dan itu tidak bisa setiap waktu. Ketika kita habis langsung ambil gitu nggak bisa ya. Oh ini jadi gimana itu untuk menyiasatinya? Jadi ya menyiasatinya yang pertama kita sesuaikan dengan jam pemerasan di peternakan. Biasanya kalau memeras itu antara jam berapa? Sehari itu kan 2 kali. Pagi itu antara 7:30 sampai jam 7:30. Terus sama sore antara 2:30 sampai jam 4. Jadi kalau misalkan siang pas kehabisan kita butuh gitu nggak bisa ya? Ya harus mau harus nunggu di sore harinya gitu. Waktu pemerasan di sore gitu. Jadi itu makanya ya di sisi lain kita masih belum bisa menemukan ya apa ya caranya sekiranya mau stok banyak juga nanti kan dia nggak bisa diawetkan. Karena ini susu segar ya gitu. Kita ya. Memang hari itu juga harus dipakai hari itu gitu. Bagus sih Mas ya, susu segar ya Sobat R ya. Karena ini ada satu hal yang agak jarang sudah kita lihat pemandangan. Kalau dulu zaman-zaman saya dulu masih ada orang yang jual susu segar keliling ya kan. Ya, sekarang sudah mana masih ini mungkin jarang ada tapi jarang ya. Sudah 1, 2, 3 kalau dulu kan intensitasnya juga sudah kecil gitu kan. Kalau dulu kan sudah pemandangan hal yang biasa ya, pagi gitu susu gitu. Paling kita beli yang berapa dulu itu cuma 2.000 atau berapa tuh udah banyak lah. Pakai ini loh Mas. Nah kayak gitu kalau nggak pagi memang sore dulu kan jualannya ya kan. Nah tapi sekarang ini kita bisa menikmati susu dengan cara yang berbeda loh Sobat R ya. Oke, silakan Sobat RFM yang penasaran dengan Pokoknya Nyusu yang ada di Jalan KH Usman nomor 26. Kalau pakai ancer-ancer? Kalau dari ancer-ancernya dari perempatan Soko, kalau kita dari arah perempatan Soko itu langsung aja ke barat. Gitu ya. Kalau dari arah sini ke kanan ya? Kalau dari arah sini ke kanan nanti setelah jembatan kurang lebih ada 20 meteran itu nanti di sisi selatan jalan atau di kiri jalan. Kalau dari ada timur, ininya ada tulisannya Pokoknya Nyusu gitu ya. Nah ini silakan Sobat R. Sudah ada yang gabung lagi? Coba kita angkat ya. Halo, selamat pagi. Halo pagi. Iya pagi dengan Mas Faizin ini. Bukan Pak. Bukan siapa lagi? Adik Mas Klewo. Adik Faizin Pak. Aduh. Iki ya apa jare ngejak nang Pokoknya Nyusu tanteni sampai garing nih. Kapan nih? Jadi kapan kita berangkat ke sana? Saya tunggu loh ini. Oke Mas Faizin. Kan nelpon wis tak. Lah iya, tetep ae lek ngono lho. Silakan Mas Faizin mau tanya apa nih sama Mas Ahmad? Iya, kalau delivery gitu ya. Iya. Itu apa aja yang bisa di order gitu. Oh iya. Oke. Terus kalau nggak salah ya saya baca itu kan free ongkir ya. Iya. Itu ada batasan daerahnya atau bisa ke semua gitu. Iya. Ya terus sampai mana aja gitu. Iya. Oke. Iya terus ya barangkali mungkin kirim ke rumahnya Mbak Ana gitu. Gak apa-apa loh, tak terima dengan tangan 10. Saya yang pesen nanti yang bayar Mbak Ana. Alah podo ae lah niki. Iya. Oke, boleh itu aja yang ditanyakan. Iya, nggak mau ini Pak, nggak berani banyak-banyak Pak. Oh gitu ya. Nanti tak tunggu loh ya sama Mbak Rini nih katanya. Iya, kalau lama-lama nanti ditagih. Oh gitu, ini udah tak tagih nih. Ditunggu merapatnya Mas Faizin. Oke gitu aja Mas Faizin. Iya, gitu aja Mbak, makasih. Yo, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak buat Mas Faizin. Mas Faizin ini juga pengen banget loh ke sana, tapi nyari temen ya. Oke, buat yang lainnya kalau pengen gabung tanya-tanya silakan masih terbuka lewat telepon 3-nya 4 kali 94, SMS juga di 08123459400 tapi pakai format ketik dulu JM, pagar nama, pagar L atau P, pagar usia, pagar alamat baru pagar pertanyaannya apa ya. Kalau penasaran dengan Pokoknya Nyusu atau bisa masuk di Facebook di RFM Spasi Mojokerto, Twitter di @rfmmojokerto. Lewat BBM juga boleh. Invite aja pinnya RFM kalau belum jadi kontaknya kita ya. Di invite 73D7CD4E itu pinnya. Oke, saya akan kembali lagi bersama dengan Mas Ahmad Saifullah yang punya Pokoknya Nyusu setelah yang satu ini. Oke Mas, ini langsung aja kita ke Mas Faizin tadi ya. Iya. Yang tanya katanya kalau delivery order ini ada apa aja yang bisa di delivery order ya kan, free ongkir katanya kayak gitu. Iya. Terus ada batasan daerahnya nggak sih? Silakan Mas. Iya, untuk Mas Faizin ya. Untuk delivery order kami itu memang kita ada minimal ordernya. Minimal jadi berapa kalau mau
mendapatkan fasilitas minimal delivery order minimal kita 3 gelas atau 3 cup ya. Jadi di situ sudah ada yang bisa di delivery itu selain varian susu boleh mulai dari original, rasa mocha, apapun ya, rasa vanilla, laci, pokoknya all varian susu atau juga mau varian jus buah yang bisa ya? Bisa. Jadi semua produk kami yakni varian susu murni, susu sapi sama varian jus buah bisa di delivery order. Minimal 3 gelas atau 3 cup ya. Gitu. Terus untuk batasan daerahnya? Iya, karena di situ juga kita ingin biar lebih juga lebih bisa dinikmati orang banyak gitu ya. Untuk wilayah kota ya, saya kira memang free dan beberapa kabupaten di area kota gitu. Sementara untuk itu dan memang kalau untuk sampai yang jauh-jauh, misalkan mau Josari, Pacet gitu. Sementara kita belum. Gitu jadi ya. memang tetap kita free-kan untuk hanya di area kota dan beberapa kabupaten yang dekat ya. Kayak Soko gitu kan, terus kemudian ya. Puri itu kan masih dekat juga kan, Puri yang sebelum terminal ya, gitu. Itu masih dekat. Jadi masih bisa. Radius kota itu kita free ongkir. Dengan tadi minimal ordernya adalah 3 gelas tadi. Jadi itu Mas izin. Mungkin monggo. Silakan mungkin Mas. Di nomor saya. Ya nomornya boleh disebutkan. Ini ya. Iya. 087 752 8-nya 4 kali 97 ya. Jadi kalau mau delivery order silakan ini SMS di 087 752 8-nya 4 kali 97 Sobat R. Nah ini ngomongin soal tadi aku belum tanya sama Mas Ahmad tentang menunya yang ada di Pokok Enyusu ini loh Mas. Nah ini ada apa aja sih menunya Mas? Iya memang menu utama kita memang itu ya varian susu ya, susu sapi murni. Itu yang pertama, kemudian yang kedua kita juga ada menu jus ya, varian jus aneka buah, mulai dari durian juga ada sampai yang jambu itu ada. Terus juga di situ kita juga menyediakan sup buah. Jadi ada sup buahnya yang juga. Memang mau alternatif yang lain, nantilah justru nanti jus juga nanti ada sup buah juga kita. Gitu ya. Jadi untuk menu utama kita itu dua itu menu susu sama menu jus. Dan menu yang lainnya ada sup buah. Dan juga nanti ada sup cemilan gitu? Cemilannya sudah ada. Cemilan apa nih Mas? Sama cemilan snack ringan, snack gitu instan jadi ya. Jadi kita juga kerjasama sama ada teman yang memang punya home industry cemilan gitu kan. Kita coba bantu untuk ikut jualin juga. Sama gitu. ya konsepnya kayak dulu kan gitu ya. Itu istilahnya mewadahi gitu teman-teman yang punya usaha ya ditaruh di situ ya. Oke, sip ya. Oke, ini tadi ada yang sempat tanya juga lewat Facebook ini ya. Ada Mbak Oci, Mas Ahmad ya. Katanya tanya, ini apa Pokok Enyusu ini, warung, kafe atau apa ya katanya gitu. Iya. Mungkin kalau di ini Pokok Enyusu karena memang biasanya kalau kafe kan memang ada namanya ya. Kafe apa gitu misalkan atau warung apa gitu. Nah, Pokok Enyusu kan cuma Pokok Enyusu hanya sebuah kalimat begitulah. Nah, gimana nih? Ya pokoknya Mbak. Pokoknya. Lek kepinero ya pokoknya teko. Kalau Pokok Enyusu ini kebetulan kita sudah ada warungnya gitu ya. Kalau kita dibilang kafe bukan kafe lah. Karena memang lebih sederhana daripada kafe. Kalau saya lebih bisa bilang sih warung saja lah ya. Cuma memang namanya Pokok Enyusu dengan menu utamanya itu susu sapi murni dengan varian rasa dan juga jus. Jadi ya warung. Lesehan gitu ya Mas ya. Lesehan. Kita konsentrasi lesehan. Jadi memang di situ nanti kalau bahasa orang Jawa bilang itu geladak Mbak. Jadi memang lesehan saya itu saya bangun dari bambu. Semuanya dari bambu, mulai dari atap, tiang sampai alas lesehannya juga bambu. Semuanya bambu ya konsepnya ya. Nyaman kok, enak. Ini banyak teman-teman yang kadang-kadang kalau ada meeting-meeting kecil gitu dibawa ke Pokok Enyusu gitu. Siap. Biasanya ngobrol-ngobrol apa, pengen ketemu sama teman, ngobrolin soal mungkin mau ada acara apa gitu, ngobrolnya di sana Sobat R ya. Sambil menikmati susu gitu. Nah, gitu. Oke, ini ada lagi yang ini penasaran, Mas Kurniawan yang udah masuk di Facebook ini ya.
katanya aku mau nyusu katanya gitu. Ini dilihat dari penamaannya kok terdengar sangat menarik sekali ya. Nyusu, ini dari mana sih dapat ide nama itu? Karena menurut Mas Kurniawan katanya unik ini. Idenya ya benar. Pokoknya nyusu idenya dari mana ya. Oke, silakan. Awalnya memang apa ya, spontanitas ya. Yang pertama itu. Yang kedua memang apa ya, saya lebih punya kecenderungan ke gini Mbak. Kita kan orang-orang sekarang kan lebih banyak yang ala Inggris lah, ala barat-barat gitu. Kadang kan. kita nyebutkan aja antara yang satu dengan yang lain ku gak bener. Koncoku sing kok ngomongin kok ngene iki kok ngene gitu ya. Penyebutannya beda-beda. Itu ya pertama. Jadi memang saya kepingin membalikkan bahwa kita sebenarnya harus iki loh bahasa kita gitu. Sebenarnya kita nggak perlu mikir pun kita sudah paham gitu kan. Siapa sih orang nggak nyusu? Pokoknya nyusu gitu. Nyusu gitu kan. Asumsinya kan sudah minum susu gitu kan. Iya. Makanya itu yang pertama. Kemudian yang kedua memang ini saya ya mudah-mudahan ini lagi membangun brand gitu. Brand pokoknya gitu. Iya, karena yang dulunya kan pokoknya angkringan, sekarang pokoknya nyusu. Nah, mungkin berikutnya next ada pokoknya joget mungkin ya. Jadi di situ full musik joget tok gitu. Intinya kan yang penting simple. Orang muda ingat dan nggak perlu mikir. Nggak perlu mikir dalam artian kita udah tahu karena itu sudah bahasa kita ya tiap hari kayak gitu ya. Dan yang penting bahwa ini juga secara apa ya bisa lebih melahirkan kembali semangat kita lah untuk bahwa kita itu harus bangga dengan punya kita sendiri ya. Iya. Semoga nyusu lahir gampang kan daripada harus apalah gitu kan susah saya. Iya, sip. Jadi itu ya karena pengen lebih mudah diingat aja, terus nggak perlu bertanya-tanya juga ini opo sih gitu ya. Dari ininya namanya aja udah tahu pasti menunya di sana ini kayak gitu ya. Sip. Oke, ini ada juga Mas Lek ya. Katanya hidup sehat, mantep Gus katanya gitu. Oh iya. Ya apa gak sehat ngombe susu ya? Iya sih, ditunggu pendapatnya itu. Iya. Ini kalau saya lihat pokoknya nyusu ini memang lebih ramah ya, dalam artian begini, kalau misalkan di kafe mungkin ya. Kadang-kadang kita ngajak anak masih mikir-mikir juga kadang. Nah, kalau di pokoknya nyusu ini lebih ramah ya. Mau anak-anak sampai segala usia karena mengingat menunya susu gitu. Jadi lebih ini ya. Memang kita coba membangun pokoknya nyusu ini ya memang ya pangsa pasar tetap harus bagus ya, tapi paling tidak seperti Mbak tadi kita harus ramah kepada siapa saja orang ketika jadi nggak perlu mikir kalau misalkan kita mau datang ke pesan kita kan pas punya anak gitu jangan ini soalnya tempatnya nggak bagus nih buat anak gitu ya kayak gitu. Soalnya dari menunya mungkin atau apa gitu, tapi kalau di pokoknya nyusu nggak usah mikir. Nyusu mulai dari balita monggo gitu kan, sampai ibu-ibu juga monggo, anak muda lebih monggo sekali gitu. Oke, sip. Oke. Terbuka untuk semua kalangan. Gitu. Iya. Oke, ini untuk konsepnya yang ada di sana tadi kan dibilang semuanya bambu gitu kan, seperti itu ya. Terus apalagi nih ya bisa digambarkan dari kondisi yang ada di pokoknya nyusu. Mungkin Sobat R bisa membayangkan kayak gimana gitu ya di sana. Secara setel warungnya memang saya ini berangkatnya recycle Mbak. Jadi benar-benar manfaatkan barang-barang yang sudah ada gitu kan. Bahkan bambu itu sisa saya beli sisa, bukan beli baru ya. Jadi ada habis orang bangun orang ngecor itu kan pakai tiangnya tiang bambu. Pakai bambu biasanya. Banyak banget itu kan. Tak pikir ini kok biasanya udah dibuang. Iya kan nggak dibuang gitu aja. Kemudian itu saya tawar. Ini saya beli bagaimana? Otomatis yang pertama saya pasti dapat harga lebih murah daripada beli yang baru. Karena orang mikirnya pasti ya wis biarlah dikasih aja daripada nanti ya lama-lama lapuk kayak gitu kan. Itu bangunan utamanya kita semuanya dari bambu. Kemudian interior mejanya untuk resanya itu juga recycle juga Mbak. Apa itu? Kebetulan di paman saya itu waktu saya buka itu dia ganti ban mobil. Ganti ban mobil kan 4 langsung kan harus mati. Saya bilang, "Paman ini nggak dipakai lagi banyak, kayak apa ban bekas gitu kan. Kalau saya beli aja gimana? Pakai aja gitu kan. Loh, nggak apa-apa saya beli aja, nggak usah dipakai aja. Buat apa? Saya buat meja. Maksudnya piye gitu kan. Akhirnya itu saya juga nggak tahu itu dari mana kemudian sekilas spontan kemudian ini bisa dibuat meja. Akhirnya saya dikasih sama paman tadi itu, saya bersihkan, saya taruh di warung, saya tinggal beli kaca. Oh gitu. Iya, yang nggak sampai 50.000.
Jadi ekonomis. Benar-benar memanfaatkan barang-barang yang ada. Yang ini kalau dipikir dia pasti nanti lama-lama juga istilahnya ngebe-inggon malah ya kalau nggak dimanfaatkan ya. Oh jadi mejanya pakai gitu. Ban, terus kemudian jadi alasnya itu pakai kaca yang 6 mili jadi lebih aman lah gitu kan. Nggak gitu sampai ya. pecah itu, masih dibuat sandaran, dibuat pakai taruh laptop kan juga ini ya. Free wifi Mbak juga di sana gitu. Itu. Wah ini biasanya yang bikin anak-anak muda itu tambah betah itu biasanya kalau free wifi tuh Mas ya. Iya. Minum susunya ini sak gelas tapi telung jam. Monggo silakan gitu kan. Boleh aja ya. Saya memang belum pernah ke sana Sobat R, makanya ini kan saya membayangkan, waduh seperti apa katanya ini kok di sana tuh gini. Saya memang sempat dengar kalau saya di sana itu interiornya pakai mejanya tuh pakai ban-ban gini-gini. Saya membayangkan sih gitu ya. Mungkin Sobat R juga penasaran. Bukannya jam berapa sih pokoknya nyusu ini Mas? Yang penting nih. Pokoknya nyusu kita buka jam profesional mulai jam 10 pagi. 10 pagi habis ini ya. 10 pagi udah buka sampai nanti jam 23 atau jam 11 malam. Sampai malam ya. Itu juga berlaku untuk yang pelayanan delivery order kami. Mulai jam 10 tapi kalau malamnya maksimal jam 9. Jam 9 jadi, ya. Sobat RFM ketika memang aku kok rasanya pengen nyusu tapi malas kemana-mana, tinggal SMS aja selama di jam kami gitu kan, jam 10 pagi sampai jam 9 untuk delivery order. Tapi kalau di tempat sampai jam 11. Jam 11 malam. Itu last ordernya. Kita tutupnya jam 12 Mbak. Gitu. Jadi last order kita jam 11, jam 11 malam, kita tutup jam 12 gitu. Waduh. Sip, luar biasa. Iya. Oke, Sobat R ini mungkin yang juga penasaran lagi, silakan aja bisa lewat Facebook, Twitter, BBM, terus juga bisa lewat telepon dan juga SMS. Silakan ya, saya berikan kesempatan buat tanya langsung sama Mas Ahmad Saifullah yang punya Pokoe Nyusu. Kalau mungkin biasanya cuma lihat-lihat aja orang-orang yang lagi minum susu di sana gitu ya, tapi masih kurang informasinya. Biasanya kalau sudah suka sama yang kuliner itu kayaknya memang apapun dicari loh Mas ya. Iya, bener. Ya enggak sih? Itu sampai yang harganya, sampai tempatnya, sampai gimana rasanya, sampai dikasih nilai berapa gitu. Nah, itu kayak apalagi gitu. kalau ini kan ini menu penyempurna kan kayak gitu. Nah, silakan aja Sobat R. Ini masih saya berikan kesempatan. Saya akan kembali lagi bersama dengan Mas Ahmad Saifullah setelah yang satu ini. Oke Sobat R, nggak terasa ya ngobrol sama Pokoe Nyusu. Tahu-tahu sudah mau jam 9 aja ya. Saking enaknya nyusu. Nah Mas, ini ngomongin soal minuman ya. Sekarang kan bisa dibilang tadi di awal juga sempat disinggung sama Mas Ahmad sendiri bahwa di Mojokerto memang sekarang lagi banyak bermunculan minuman-minuman gitu kan ya. Banyak sekali ya pakai but-but kayak gitu juga. Nah, ini bagaimana dari strateginya Pokoe Nyusu ya untuk tetap bisa eksis di antara banyak yang bermunculan minuman-minuman itu tadi Mas, yang bisa istilahnya mencuri perhatian gitu loh ya. Iya, yang pertama begini ya. Pokoe Nyusu itu punya konsep bahwa kita mempertahankan originalitas. Rasa. Jadi mulai bahan susunya susu langsung dari peternakan. Yang kedua kemudian itu segar tidak kita simpan ya. Itu yang untuk nyusu. Untuk jus juga begitu. Secara harga itu juga kita beranilah gitu kan, kompetitif dengan harga ini lain. Mungkin Sobat R tadi belum singgung juga ya masalah harganya. Ini 7.000 Sobat 7.000, R ya. Cuma 7.000. Baik itu yang varian susu maupun varian jus buahnya ya. Sama-sama 7.000. Mau 7.000. Rasa apa aja 7.000 ya Mas ya. Kalau tempat-tempat kecuali durian. Oh, kalau durian berapa Mas? 10.000. Oh, 10.000 durian. Tapi selain durian semuanya sama. Kecuali kalau Mbak Bella yang beli di sana bawa duriannya sendiri enggak apa-apa ya, gratis. Iya, ini rekanan itu Mbak Bella ini. Iya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, yang pasti kita tawarkan adalah fasilitas tempat ya. Jadi kalau mungkin di tempat yang lain jangan harus atau bahkan mungkin take away ya, hanya harus bawa pulang gitu kan. Kalau di Pokoe Nyusu mau bawa pulang mau di situ malah lebih oke gitu kan. Kita sediakan tempat juga cukup luas gitu kan. Kurang lebih ada 20 meter persegi di tempat kami gitu kan. Terus kemudian juga lesehan, jadi mau sambil
rapat monggo, mau hanya sekedar santai browsing juga monggo, atau mau sekedar cangkruan biasa saja monggo boleh gitu. juga ya. Oke, jadi itu yang membedakan Sobat R ya. Kalau mungkin tempat lain biasanya udah nunggu gini dijual didoli udah pulang gitu aja. Tapi kita di Pokoknya Nyusu bisa loh sambil sekalian nyantai-nyantai di sana ya. Dan tetap harganya tetap ekonomis itu. Nah, itu ya. Oke, terus yang terakhir nih Mas, yang namanya usaha tanpa adanya promosi kan juga benar banget itu. Kurang maksimal lah seperti itu kan hasilnya ya. Nah, kalau saya baca sekilas juga ini Mas Ahmad termasuk orang yang kreatif loh ya. Kapan hari tuh sempat yang dia tuh bagi-bagi mood yang kayak gitu dengan beberapa ketentuan kayak gitu. Nah, ini bisa diceritakan Mas, promosi apa aja yang sudah dilakukan Pokoknya Nyusu ini? Iya, yang pertama Pokoknya Nyusu itu punya grand openingnya itu selalu kita free kan untuk pengunjung yang datang ya untuk produk kami. Terus kemudian di bulanannya kita punya semacam ya taruhlah bahasa event bulanan ya. Yang bulan kemarin kita bagi-bagi mug dengan cukup dengan upload foto nyusumu gitu kan. Dengan tag nama saya atau masukkan di grup gitu kan. Ketika nanti saya sudah dapat konfirmasi, oh ya nanti dapat mug. Nah, nanti ini juga ada lagi Mbak tahap kedua. Juga dapat mug, ada door prize-nya kaos gitu kan. Oh, gitu ya. Iya. Udah jalan atau belum? Mau ya? Ini akhir tahun besok. Di November gitu. atau Desember kita baru lagi rancang bagaimana nanti bagi Sobat R secara umum dan juga penggemar susu di Mojokerto bisa ini nanti monggo nyusu, dapat mug susu, dapat door prize kaos juga bagi yang beruntung gitu nanti. Luar biasa sekali. Oke, kalau ini Mas, ya kalau saya lihat tadi Mas Ahmad ini apa ya istilahnya konsep-konsep promosinya ada aja kayak gitu kan ya. Nah, saya jadi pengen tahu juga ini sekaligus juga ngasih tahu sama Sobat RFM yang kebetulan mungkin pengen usaha juga, pengen berbisnis lah seperti itu. Mungkin apa sih yang bisa dibagikan Mas untuk Sobat RFM tips sukses berbisnis dari pengalamannya Mas Ahmad. Mas Ahmad ini dari bisnisnya satu terus bisnisnya ini lagi yang dikembangkan. Nah, kayak gitu kan ini juga hal yang bisa kita pelajari juga ya. Nah, apa nih Mas tipsnya yang bisa dibagikan? Yang pertama sih jelas itu ya. Jangan kemudian terlalu gampang nyaman ya. Jadi ketika kalau sudah enak enak kok. Aku penghasilanku sampai ini tak tengok-tengok itu ya. Yang kemudian saya pikir kok nggak gampang puas lah istilahnya. Malah justru kemudian tidak meningkatkan kita, tidak membangun kita, tapi justru seharusnya kita itu harus lebih merasa nyaman ketika pada keadaan yang tidak nyaman itu. Itu nyaman di saat keadaan tidak nyaman gitu ya. Kalau kita nyaman kan enak, uang nyekel apa semuanya serba ada, itu pacar ada gitu. Ada 5 gitu. Dan yang saya pikir ini ya tagline-nya ini mencoba sesuatu yang baru itu jangan pernah takut itu ya. Jadi sesuatu hal yang pas banget nih kayak sesuatu kayak tagline kita ya kan mencoba sesuatu yang baru ya. Ketika orang tidak berani mencoba sesuatu yang baru, di situ dia akan salah satu tanda orang yang tidak bisa maju gitu. Ini gitu. Yang kemudian saya coba uraikan aplikasikan di Pokoknya Nyusu kan. Waktu itu mosok iso sih gitu kan. Dengan warung yang seperti ini awalnya jus yang kemudian ada pesimis gitu ya. Tapi kemudian kalau saya nggak melangkahkan ini mana saya tahu dan bagaimana saya bisa maju gitu. Dan ya akan hanya menjadi sebuah pertanyaan aja yang tidak pernah ada jawabnya ya kalau tidak melangkah ya. Yang lalu juga pernah saya katakan, yang penting kan ya do it dulu lah, dilakukan dulu itu. Kita punya rencana apa, kita punya keinginan apa, jangan hanya itu berhenti di rencana dan angan-angan gitu. Tapi diwujudkan, dilakukan, diusahakan gitu. Sip. Jadi jangan pernah merasa nyaman. Itu. Coba nyamanlah di tempat yang tidak nyaman seperti itu ya. Dan do it alias kerjakan, tidak hanya just planning aja seperti itu ya, dan diangan-angan ya. Oke deh. Oke, terima kasih banyak buat Mas Ahmad Saifullah ya. Terima kasih. Saya kesana nunggu Mas Faizin. Iya, nunggu di traktor Mas Faizin ya. Ditunggulah semua merapat di Pokoknya Nyusu gitu kan. Di Jalan K. Usman nomor 26 atau anjaranya dari perempatan Soko itu ke barat, setelah jembatan 30 meter ada di sebelah selatan jalan. Atau dari perempatan Suradinawan, Alfa itu nanti ke timur, ambil jalan sebelum jembatan nanti ada di kanan jalan. Kalau nanti pasnya tuh nanti depan warung kami itu ada masjid yang belum jadi, Mbak. Oh, di depannya masjid itu pas, ya berarti. Nah, itu pas. Ada masjid belum jadi, ada Pokoknya Nyusu di situ. Oke, sip. Sukses ya Mas Ahmad. Terima kasih. Salam amin. buat teman-teman
teman-teman yang ada di sana Siap, ya. Ada berapa siap. orang sih di Pokok Nyusu? Ada 3 orang. 3 orang 4 ya. sama saya. Oke, sip deh. Iya, Oke, siap, thank you. siap. Saya tinggalkan Mas Ahmad. Terima kasih, Sukses terima kasih. buat usahanya ya. Amin, amin. Oke, sobat RFM, satu hal yang kita pelajari dari sosok Mas Ahmad Saifullah, owner dari Pokok Nyusu ini ya, bahwa kita tidak gampang puas, tidak gampang merasa nyaman seperti itu ya. Nyamanlah di tempat yang tidak nyaman seperti itu, dan juga tidak hanya kalau punya rencana, punya angan-angan, tidak hanya putus di angan-angan atau rencana itu aja, tapi wujudkan. Oke, terima kasih banyak buat sobat RFM yang sudah ikut bergabung. Akhirnya saya Hana Widianti harus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.